tahu silahkan bisa jawab. Silakan. Menurut pendapat kalian, apa yang akan terjadi jika air atau cahaya matahari tidak tersedia dalam suatu ekosistem? Silakan yang bisa sudah jawab. Oke, karena beberapa dari teman kalian sudah ada yang menjawab, kita mulai ya pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada 3. Nanti kita akan belajar untuk memahami definisi dari ekologi dan ekosistem. Yang kedua, kita akan belajar mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Dan yang terakhir, kita akan belajar analisis interaksi yang terjadi dalam suatu ekosistem. Yang pertama itu pengertian ekologi. Ekologi itu apa sih? Ekologi itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk lainnya dan juga dengan lingkungan tempat tinggalnya. Sama halnya seperti manusia. Manusia ini kan bukan makhluk individu ya, manusia makhluk sosial. Kita tidak bisa berdaya hidup sendiri karena kita saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya yaitu kita mempelajari pengertian dari ekosistem. Ekosistem itu sendiri merupakan hubungan antara timbal balik makhluk hidup dan komponen lain di lingkungan tertentu yang membentuk satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan saling bersaing. Nah, di ekosistem itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik itu apa? Komponen biotik itu artinya makhluk hidup seperti tumbuhan,
pendukung ekosistem. Oke, bisa memperbaiki ya. Akan kita bahas ekosistem itu terdiri dari dua faktor, yaitu sebagai habitat atau tempat hidup atau abiotik pada air, cahaya, udara, tanah, dan suhu. Kita bahas satu persatu ya. Komponen abiotik yang utama adalah air. Air mengandung berbagai jenis unsur dan senyawa. Air dapat berubah wujud menjadi uap, cairan, es, padat, tergantung pada kondisi lingkungan. Selanjutnya, kita akan membicarakan faktor abiotik, yaitu udara. Udara merupakan sekumpulan gas membentuk lapisan atmosfer. Fungsi udara untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Misalnya, oksigen untuk respirasi makhluk hidup, sedangkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis tumbuhan. Selanjutnya kita bicarakan tanah. Tanah terbentuk karena proses pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik. Komponen tanah yaitu bahan mineral, bahan organik, dan air. Nah, selanjutnya kita akan bicarakan faktor abiotik, yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan bumi. Di dalam ekosistem terjadi transformasi energi, yaitu aliran energi dari satu trafik ke tingkat trafik selanjutnya. Sinar matahari digunakan tumbuhan sebagai produsen untuk berfotosintesis dan berubah menjadi karbohidrat. Karbohidrat yang merupakan energi potensial dikonsumsi oleh hewan dan manusia hingga menjadi energi kinetik. Selanjutnya kita bahas faktor abiotik, yaitu suhu. Suhu merupakan derajat energi panas yang berasal dari sinar matahari. Suhu pada tiap ekosistem berbeda tergantung pada keadaan geografis dan ketinggian tempat. Suhu mempengaruhi keanekaragaman hayati. Suhu diukur dengan alat bernama termometer. Faktor abiotik selanjutnya kita bahas kelembapan. Kelembapan dipengaruhi oleh yang pertama intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat berpengaruh terhadap tumbuhan-tumbuhan. Alat untuk mengukur kelembapan adalah higrometer. Selanjutnya kita akan membahas faktor abiotik, yaitu derajat keasaman atau pH. pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, penguraian mineral tanah. pH optimum tumbuhan sekitar 5,8 sampai 7,2. Nah, sekarang kita akan memberikan soal literasi sains.
biotik. Selanjutnya kita akan membahas peran makhluk hidup dalam ekosistem. Apa saja peran makhluk hidup dalam ekosistem itu? Makhluk hidup memiliki peran berbeda dalam ekosistem. Ada yang jadi produsen. Produsen itu apa? Produsen itu yang menghasilkan makanan. Yang kedua, ada yang berperan sebagai konsumen. Konsumen itu sebagai siapa? Sebagai yang termakan. Kita seperti manusia ini juga sebagai konsumen. Dan yang terakhir itu ada yang perannya sebagai pengurai atau penghancur sisa makhluk hidup. Nah, ini yang disebut produsen dalam ekosistem. Itu salah satunya tumbuhan. Produsen itu apa sih? Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, seperti tumbuhan hijau yang menjadi sumber energi utama bagi organisme lain di dalam ekosistem. Manusia kan posisinya sebagai konsumen. Dan kita makannya dari nasi. Nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi. Padi itu apa? Padi itu tumbuhan. Maka padi itu disebut dengan produsen. Setelah produsen ada apa? Ada konsumen. Konsumen itu merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan memperoleh energi dengan memakan makhluk hidup lain, seperti hewan pemakan tumbuhan. Apa namanya? Hewan pemakan tumbuhan? Herbivor. Dan hewan pemakan daging atau karnivor. Nah, ini yang terakhir komponen ekosistem, yaitu namanya pengurai. Pengurai itu apa? Pengurai adalah makhluk hidup seperti jamur dan bakteri yang menguraikan sisa makhluk hidup menjadi zat yang dikembalikan ke lingkungan. Perannya yaitu untuk mendaur ulang materi di dalam ekosistem, karena kalau misalkan tidak ada pengurai, nanti kalau ada hewan yang mati, kalau tidak ada pengurai gimana? Nanti ya bau, ya mencemari lingkungan. Jadi itu fungsinya pengurai, untuk menguraikan selanjutnya, poin interaksi dalam ekosistem. Nah, makhluk hidup itu saling berinteraksi dalam berbagai bentuk, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan simbiosis. Interaksi ini gunanya untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kalian pernah dengar tentang simbiosis parasitisme? Dulu di SD pernah? Simbiosis itu ada parasitisme, ada simbiosis mutualisme, ada juga simbiosis komensalisme. Nah, di simbiosis ini tadi ada yang saling menguntungkan, ada juga yang saling merugikan atau diuntungkan salah satunya. Ini gambaran singkat terkait rantai makanan. Pernah tahu rantai makanan? Ini masih ingat? Nah, yang di bawah ini dinamakan produsen, yaitu ada rumput. Ini namanya produsen kedua. Setelah itu ada yang namanya konsumen primer. Siapa itu konsumen primer? Ada kayak kelinci, sapi, kambing, itu konsumen primer atau semacam hewan herbivora, itu masuk dalam kategori konsumen primer. Yang kedua ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu nanti yang memakan konsumen primer. Ini ada gambar ular. Setelah ular, nanti ular dimakan siapa? Nanti ular itu dimakan elang, dimakan ya harimau, itu di tingkat konsumen tersier. Nah, nanti dari semua ini, dari produsen, konsumen primer, sekunder, dan tersier, nanti pasti bakal diuraikan oleh dekomposer atau pengurai tadi.
Ya, menemukan. Amati gambar hutan itu ya. Saya dapat pertanyaan. Yang pertama, apa saja komponen biotik pada gambar tersebut? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan Mbak. Ada tumbuhan atau pepohonan seperti pohon jati, pakis, dan renyuk. Kemudian ada hewan juga seperti rusa, monyet, burung, serangga, jamur, dan mikroorganisme. Benar sekali. Untuk pertanyaan kedua, ini apa saja komponen abiotik? Kalau yang pertama itu komponen biotik, yang kedua ada komponen abiotik. Ada apa saja pada gambar tersebut? Silakan bisa menjawab angkat tangan. Oh iya, silakan Mbak. Pertamanya air, cahaya matahari, udara, suhu, dan kelembapan. Ya, benar. Pertanyaan ketiga, bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada ekosistem tersebut? Silakan. Yang mau menjawab silakan Kak. Ya. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya saling bergantung dan mempengaruhi. Seperti hubungan suhu air dan cahaya, dan suhu hubungan dan lain-lain. Dan aktivitas makhluk hidup mempengaruhi lingkungan air. Ya. Terima kasih. Benar semua. Untuk pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika salah satu komponen tersebut tidak ada? Ya, silakan Mbak. Keseimbangan ekosistem terganggu jika keseimbangan ekosistem terganggu jika produsen bilang konsumen tidak punya sumber makanan, jika dekomposer bilang unsur hara tidak kembali ke tanah. Ya, tepuk tangan untuk semua yang bisa menjawab soal hari ini dari saya. Benar, benar sekali. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini itu makhluk hidup dalam ekosistem itu tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Kita sebagai manusia ini juga harus menjaga keseimbangan ekosistem. Kenapa? Agar seluruh makhluk hidup itu juga bisa seimbang, tidak dominan satu sama lain. Ini Ibu ada tugas untuk ya. Teman selanjutnya silakan dipersilakan. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu kita semua bermanfaat. Jangan lupa belajar ya. Sebelum kita pulang, berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam